teman kita di grup ya, PPG Guru Tertentu tahap 3. Alhamdulillah untuk jurnal satunya sudah divalidasi. Bagaimana dengan teman-teman, apakah sudah divalidasi? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Amriyadi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga ada manfaatnya. Teman-teman, khusus di video kali ini kita akan menyampaikan kabar gembira. Salah satu teman kita di grup ya, PPG Guru Tertentu tahap 3. Alhamdulillah untuk jurnal satunya sudah divalidasi. Bagaimana dengan teman-teman, apakah sudah divalidasi atau belum divalidasi atau belum buat sama sekali? Nah, bagi yang belum buat sama sekali, teman-teman dengarkan informasi kali ini karena sangat-sangat penting di luar ekspektasi teman-teman sekalian. Di luar bayangan seberapa rumitnya belajar atau membuat jurnal PPG Guru Tertentu tahap 3. Pada dasarnya sangat-sangat mudah dan saya yakin teman-teman semuanya bisa. Ini di bawah lagi nih cukup banyak teman-teman yang sudah divalidasi juga untuk jurnal satunya. Jadi saya harapkan sekali lagi teman-teman bisa segera menyusul. Lalu teman-teman yang mengalami kendala, kesulitan dan lain sebagainya bisa langsung tuliskan di kolom komentar dan kita akan jawab langsung oleh kepada teman-teman sekalian biar nanti bisa dapat gambaran seperti apa. Baik. Jadi saat ini banyak juga teman-teman yang mengalami kendala yang masuk ke WA kita, kemudian di kolom komentar berkaitan dengan pembuatan jurnal. Nah bang, boleh nggak buat jurnal itu 2 lembar, 3 lembar? Jawabannya boleh teman-teman. Yang penting memenuhi persyaratan minimal 300 kata. Jadi kalau 300 kata itu sebenarnya 1-2 lembar itu sudah mencukupi. Yang penting di dalam aksi nyata, di dalam jurnal teman-teman itu ada aksi nyata. Aksi nyata dibuktikan dengan kegiatan dokumen atau foto dokumen ketika teman-teman menerapkan proses pembelajaran baik yang ada di modul 1, 2, dan 3. Sekali lagi, untuk modul 2 dan modul 3 teman-teman nggak perlu buat rancangan. Oke? Untuk modul 2 dan modul 3 di perintah pembuatan jurnal teman-teman nggak perlu membuat rancangan. Artinya apa? Artinya modul 2 dan modul 3 itu lebih mudah pembuatannya dibandingkan dengan modul pertama. Nah, kita juga singgung di sini. Apakah misalnya ini di pembelajaran di modul 2, pembelajaran sosial emosional. Ini untuk umum ya, teman-teman. Ini untuk umum, untuk rumpun umum, untuk BK, kemudian PAUD, kemudian SMK menyesuaikan saja karena hanya beda 1 modul aja, sisanya sama semua. Apakah ketiga-tiganya ini perlu ada aksi nyata? Jawabannya adalah tidak. Teman-teman cukup pilih 1 topik yang menurut teman-teman itu sangat mudah dan kalian sangat paham dengan materi tersebut. Oke? Bukan artinya materi lain teman-teman nggak dipahami, tapi dipahami juga ya. Tapi sekali lagi, teman-teman yang kiranya lebih mudah dalam pembuatannya. Nah ya, jadi cukup 1 jurnal aja, plus di dalam jurnal itu ada aksi nyata. Contohnya seperti ini. Nah, jadi nanti kalau teman-teman telah menyelesaikan semua modul di modul 2 akan ada informasi seperti ini, yaitu jurnal pembelajaranku, pembelajaran sosial emosional. Kemudian ada ketentuan mengunggah jurnal, memuat tulisan reflektif pengalaman bermakna. Kemudian menyertakan hasil umpan balik dari mitra. Itu aja, boleh peserta didik, boleh kepala sekolah, boleh guru. Kemudian yang paling penting menyertakan dokumentasi foto terkait pengalaman bermakna. Nah, pada saat teman-teman memberikan penjelasan atau pemahaman terkait tentang pembelajaran sosial emosional kepada peserta didik, nah itu didokumentasikan ya, didokumentasikan teman-teman, dan itu bisa menjadi jurnal teman-teman. Ya, kayak yakin aja itu menjadi jurnal terbaik teman-teman sekalian. Nah, contoh seperti ini. Dan ini tahap 2 udah divalidasi semua ya. Nah, ini misalnya jurnal, ini jurnal judul utamanya yaitu jurnal pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk judul jurnalnya teman-teman ambil di 3 salah satu ini. Nah, ini contohnya adalah pembelajaran sosial emosional apa dan bagaimana menerapkannya nih ya. Di bagian 3 ini ya teman-teman, di bagian di bagian 2 ini. Nah, kalau teman-teman yang pertama boleh lebih paham, boleh. Kalau yang ketiga lebih paham juga sangat boleh. Nah, ini aja. Nah, ini langsung ke materi ya teman-temannya. Lihat di template yang kami bagikan kepada teman-teman sekalian. Lihat di template. Hanya perlu sekitar berapa lembar? 6 lembar aja udah cukup. Ini sangat
termasuk banyak ya, ada 3 lembar, 4 lembar sebenarnya udah cukup. Nah ini dari kepala sekolah, ini dari guru, ini dari peserta didik. Nah ini contoh aja teman-teman, contoh aja. Kalian bisa menyesuaikan di kondisi sekolahnya, baik SMA maupun SMP sama. Yang penting rumpun umum itu sama ya. Jadi jangan, bang saya rumpun PGSD, saya prodi PGSD, saya prodi biologi, saya prodi bahasa Inggris dan lain sebagainya. Untuk jurnal itu sama ya, untuk jurnal itu sama teman-teman. Yang penting kalau rumpun umum dia sama. Ada 3 dia teman-teman ya. 3 yaitu yang pertama adalah prinsip pengajaran dan asesmen. Ini umum, ini informasi umum nih. Nah, pembelajaran sosial emosional dan pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau PAUD itu beda lagi, prinsip pengajaran dan asesmen di PAUD. Nah, kalau BK di BK, kalau di SMK di SMK. Nah, itu dia. Hanya 1 modul aja yang beda. Yang lainnya semuanya sama, teman-teman ya. Semuanya sama. Nah, kembali lagi ke jurnal ini. Jadi jurnal ini tidak seperti kita membuat skripsi ya. Tidak, apakah perlu dicek lagi untuk plagiatnya? Tidak perlu ya teman-teman, tidak perlu dicek lagi. Nah, lalu bagaimana cara agar cepat divalidasi? Salah satu yang paling mudah agar teman-teman cepat divalidasi adalah cepat uploadnya. Maksudnya seperti ini. Nah, karena kita kan udah tahu mekanisme proses validasi itu biasanya di hari Sabtu, biasanya juga di hari Minggu. Sabtu Minggu biasanya mulai di hari Jumat juga itu udah mulai. Jadi kalau bisa di hari Kamis itu teman-teman udah upload jurnalnya. Di hari Kamis, setiap hari Kamis ya teman-teman. Jadi kita jadwalkan 3 minggu itu udah selesai 3 jurnal. Sisanya nanti tinggal latihan UPK, UKPPG, UTBK, studi kasusnya. Untuk saat ini kan kita untuk proses penyelesaian modul aja. Jadi dalam 3 minggu itu sepertinya udah cukup waktu untuk menyelesaikan 3 modulnya ya teman-teman ya. Nah ini udah masuk ke minggu kedua. Seharusnya teman-teman udah menyelesaikan atau sudah dalam progres penyelesaian dan pembuatan jurnal di modul kedua. Jadi nanti di hari Kamis upload. Insya Allah di hari Sabtu nanti bakal divalidasi, atau di hari Jumat atau di hari Seninnya. Nah seperti itu ya. Nah lalu bagaimana bang dengan ini sekali lagi, apakah ini perlu diisi, apakah perlu diisi dan lain sebagainya. Ini kan banyak ini. Apakah perlu diisi ya? Apakah ini misalnya aksi nyata? Apakah perlu dibuat ini aksi nyata? Nah jawabannya ada beberapa LPTK yang minta pesertanya untuk buat. Jadi teman-teman harus buat, upload di Google Drive teman-teman, upload di Google Drive. Tapi ada LPTK juga yang tidak mewajibkan peserta, cukup dibaca aja, cukup jadi file pribadi aja. Nah ada juga seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang diminta untuk membuat, itu kita juga ada contohnya ya. Teman-teman bisa langsung ke bagian ini, materi kedua, yaitu tugas setiap modul 1-3, rubrik, aksi nyata dan lain sebagainya. Diklik saja belajar materi, nanti bakal tampil seperti ini ya. Nanti klik aja Google Drive-nya teman-teman. Nah, maka akan muncul 3 modul. Ini untuk yang umum ya, kita umum dulu karena umum yang paling banyak. Nah ini tinggal dipelajarin aja. Contohnya semuanya ini 107 halaman ya. Ini semua udah diisi. Ini udah diberikan panduan bagaimana buat peta konsep, bagaimana cara buat isian formnya dan lain sebagainya. Ini ada semua jawaban di sini. Ya kita udah berikan jawaban semua di sini teman-teman. Ya ini nggak ada di tempat lain kalau teman-teman dapatkannya, karena di sini juga langsung diberikan jawabannya. Ya diberikan jawabannya, peta konsepnya. Nah seperti itu ya. Nah jadi sangat misalnya seperti ini ya. Apa hal menarik Bapak Ibu temukan dari hasil-hasil penelitian yang dipaparkan oleh artikel tersebut? Bagaimana rekan guru Bapak Ibu memandang hasil penelitian? Guru memerlukan sumber daya. Ini udah langsung ada isian semua teman-teman. Nah nih udah dibantu isi di sini teman-teman, tinggal. Nah nanti ada Google Drive nih. Misalnya silahkan pilih sendiri format yang ingin Bapak Ibu gunakan dalam menyampaikan kesimpulan. Nah ini kan sebenarnya nanti ditugaskan, tapi ada LPTK yang nggak menugaskan. Tapi teman-teman bisa contoh nih, nanti tinggal diklik link Google Drive-nya saja, nanti bakal mengarah ke seperti ini teman-teman. Nah ya bakal mengarah seperti ini, ada semua jawaban di sini ya. Yang ada ini misalnya seperti ini kan, nanti tadinya saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional. Nah ini ada jawabannya, semua udah dibuatkan jawaban. Ini semua udah dibuatkan jawaban buat teman-teman di materi kedua ya, di materi kedua. Nah ini untuk topik pertama di modul 2. Kemudian nah ini cerita reflektifnya apa? Oh itu udah ada nih, udah diberikan jawaban semua buat teman-teman ya. Sangat
mudah. Kemudian perhatikan kalau ada Google Drive-nya itu berarti ada informasi berikutnya, misalnya pembuatan aksi nyata dan lain sebagainya ya. Nah, ini sudah ada di kelas ID teman-teman. Jadi kemarin yang udah beli kelas itu nggak perlu bayar lagi, tinggal diupdate saja. Maksudnya tinggal dicek aja di kelasnya, otomatis nanti bakal terbuka ya, bakal ada di sana secara otomatis teman-teman. Nah, ini udah diisikan semua. Jadi tinggal teman-teman pelajarin aja, tinggal dipelajarin. Ini udah dicentang semua ya. Pokoknya udah kita pandu semua di sini teman-teman. Udah kita pandu semua. Kemudian pembuatan peta konsepnya itu udah lengkap semua ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kemudian juga yang perlu ini ada template pembuatan jurnal modul 1 modul 2. Ini sangat mudah digunakan dalam pembuatan jurnal, yakinlah. Jadi misalnya kita udah buat draftnya ya. Misalnya di halaman pertama itu ada cover, terdiri dari apa? Judul pembelajaran, ada foto, kemudian foto peserta logo, kemudian nama peserta, instansi atau tempat bertugas, NIM jika ada, kalau nggak ada boleh NIM, kalau nggak ada pun boleh nomor UKG, kemudian LPTK-nya. Seperti itu. Kemudian lembar kedua apa? Materi PSE. Nah, materi PSE terdiri berisi pengertian, langkah-langkah penerapan dalam pembelajaran. Itu aja cukup 2, udah cari aja di Google. Kemudian refleksi pengalaman bermaknanya seperti apa? Nah, kesan mendalam Bapak Ibu yang rasakan ketika menerapkan PSE di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah dokumentasi kegiatan. Jadi diikuti aja ini. Jadi di halaman ini, halaman 2, halaman 3, halaman 4 ada dokumentasi. Nah, kemudian umpan balik. Nah, tinggal diikuti saja teman-teman ya. Insya Allah dalam hitungan 2-3 hari nanti juga sudah divalidasi. Mudah-mudahan ya, kita berharap seperti itu. Kemudian untuk BK, ini ya BK kan modul satunya aja yang beda. Nah, teman-teman langsung ke materi ini. Nanti bakal ada di sini latihan pemahaman, cerita reflektif dan prosesnya ada di sini. Nah, untuk modul 2 teman-teman ke 18 dan 19 modul 3-nya. Nah, seperti itu. Kalau begitu juga dengan PAUD. Ini latihan pemahaman, proses dan lain sebagainya juga ada di sini teman-teman, juga ada di sini. Begitu juga dengan SMK. SMK contoh jurnalnya juga banyak di sini ya. Nah, ini templatenya teman-teman bisa akses di sini. Oke. Nah, kemudian kumpulan aksi nyata itu ada di modul berapa, Bang? Ada di materi 16. Kalau di sini kan kita cuma tampilkan satu-satu aja karena nggak cukup ya. Jadi kita tampilkan ke 16 saja, ya udah kita langsung kasihkan semuanya di sini teman-teman. Kumpulan aksi nyata dan jurnal pendidikan, klik saja seperti ini. Nanti teman-teman akan diarahkan. Nah, bagaimana tadi contoh yang tadi mana? Contohnya tadi adalah di plotting tahap 2. Nih ada contoh versi Word ya teman-teman ya, versi Word nanti tinggal diketik ulang aja atau di convert ke Word ada, nanti tinggal di convert ke PDF lagi. Nah, ini modul 1 tadi, ini modul 2, ini modul 3, ini modul 1, modul 1, modul 2, modul 3. Lengkap ya. Begitu juga dengan update hari Selasa ini, lengkap juga dalamnya. Kemudian di sini ada jurnal untuk PAUD ya, ada juga lengkap 1-3. SMK juga banyak ya teman-teman ya. Kumpulan RPP-nya juga ada di sini. Jadi aksi nyatanya juga ada di sini. Nah, jadi disesuaikan aja teman-teman. Nah, mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat. Kemudian untuk kunci jawabannya nanti seperti ini, modul 2. Nah, akan ada kunci jawaban seperti ini sampailah nanti ke post testnya. Kemudian di sini contoh aja yang kami tampilkan di depan ya. Ini masih loading. Masih loading ini ya. Oke, ini yang ketiga. Kalau masih loading teman-teman tunggu aja. Nah, untuk cerita reflektifnya teman-teman ke materi 20. Ini lengkap dari modul 1 sampai modul 3. Nah, itu sangat-sangat membantu sekali ya teman-teman, sangat-sangat membantu sekali. Jadi kita harapkan seperti itu. Teman-teman semuanya gercep ya dalam mengerjakan modul ini. Nanti tinggal fokus ke soal-soal. Soal-soal juga sudah kita siapkan seperti yang di tryout ini. Nanti kita akan buat kunci jawabannya teman-teman. Oke, lalu bagaimana cara mengakses kelas ID? Caranya sangat mudah teman-teman. Kalian ke Google aja seperti ini. Ya, ke Google aja, ketikkan kelas ID tanpa spasi. Enter seperti ini, kemudian not now. Teman-teman klik pada bagian paling atas di sini. Nah, akan tampil seperti ini teman-teman. Nanti kalau kalian membeli satu kelas ini atau menjadi member, teman-teman bisa bersama-sama mendapatkan event besar ini teman-teman, yaitu hadiah utamanya adalah umroh. Nanti kita akan ajarkan bagaimana cara mengikuti event ini atau campaign ini. Laptop 3 unit, uang tunai 10 juta. Hadiah grand prize-nya adalah umroh teman-teman. Ya cukup beli satu kelas aja. Termasuklah kelas PPG ini teman-teman bisa ikut event itu. Nanti klik daftar saja di sini. Kemudian teman-teman masukkan nama, email dan password konfirmasi parol. Silahkan dicatat emailnya karena banyak teman-teman kita yang ketika masuk yang kedua itu salah email. Artinya nggak ada kelasnya di dalamnya. Padahal salah email teman-teman ya.
Nah, nanti tinggal daftar saja. Kalau sudah, tinggal masuk sekarang saja. Nah, maka akan ada tampil seperti ini, nama, kemudian di sini ada menu, beli kelas, kelas saya, dan pengaturan. Teman-teman ke beli kelas ini. Kemudian teman-teman pilih kelas yang paling bawah ini, PPG Daljab 2024 guru tertentu piloting Prajab. Nah, lihat kelas saya seperti ini. Ini benefit yang teman-teman dapatkan, 20 materi pembelajaran, 290 soal latihan, dan 431 soal tryout. Dan ini juga yang teman-teman dapatkan, sekali lagi ini bisa diakses seumur hidupnya. Nah, untuk harganya ini, ya ini hari terakhir teman-teman bisa dapat harga segini, karena nanti di tanggal 1 udah berubah teman-teman. Masukkan kode promonya juga biar teman-teman masih maksudnya lebih murah lagi ya. Ini contohnya kode promonya adalah PPG 2024. Teman-teman klik terapkan saya seperti ini, maka akan berubah. Hanya segini aja udah dapat all in semua teman-teman ya. Kalian gak perlu mengeluarkan uang banyak dan lain sebagainya. Oke, ini berakhir di tanggal 31. Nanti bakal kembali normal menjadi segini teman-teman. Oke, nanti tinggal klik bayar saja. Maka selanjutnya teman-teman diarahkan ke metode pembayaran. Bisa melalui bank, bisa e-wallet, dan bisa QR. Nah, bank bagaimana? Misalnya teman-teman ingin dari Bank BRI, klik saja BRI. Maka teman-teman transfer ke virtual account number yang ini. Kemudian kelas ID namanya, kemudian jumlahnya seperti ini. Jadi untuk admin itu ditanggung oleh lembaga pelatihan atau platform digital ya. Jadi teman-teman nggak perlu bayar adminnya lagi. Ya, nah seperti itu. Ini tata caranya juga. Ini tata caranya juga. Oke. Kemudian kalau misalnya melalui e-wallet, teman-teman pilih aja misal Dana OVO, Shopee Pay Link aja, atau pembayaran QR lebih mudah. Tinggal di barcode aja. Ini otomatis 2-3 detik kelasnya terbuka. Bagaimana kalau terbuka? Teman-teman langsung pilih di kelas saya. Nah, di kelas saya ini. Oke, ini bisa dilihat tampilannya melalui HP bisa. Diklik saja kelas saya ini. Oke, maka akan tampil seperti ini kelas yang telah dibeli. Nanti tinggal lihat kelas aja seperti ini. Nah, di sini ada materi belajar untuk pada saat ini piloting tahap untuk tahap 3 guru tahap T. Fokus aja pada materi belajar, fokus di sini. Kemudian untuk nanti setelah modulnya di SSC nanti fokus ke latihan soal dan tryout. Latihan soal juga ada soal, ada kunci jawabannya juga, ada pembahasannya juga, dan ini bakal terus diupdate. Contohnya seperti ini, misalnya latihan 24 UKP PPG, kerjakan latihan seperti ini, kerjakan latihan, dan ini bisa dikerjakan secara berulang-ulang. Kita sembarang aja ya. Nah, kalau sudah terjawab maka akan tampil seperti biru ini. Kemudian klik kumpulkan, kemudian lihat hasil seperti ini. Mudah-mudahan ada yang benar. Kita jawab karena sembarangan. Salah semua ya teman-teman ya. Baik, jadi seperti ini. Nah, ketika kita menjawab salah, misalnya kita jawab A tadi, ternyata jawabannya adalah C. Maka di sini ada kunci jawabannya. Jawaban yang benar adalah C, dan ini adalah deskripsinya atau pembahasannya. Nah, seperti itu. Kalau mau yang lain ulang lagi nggak apa-apa, diulang sampai dapat 100 ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa cek ke latihan-latihan berikutnya. Di sini juga ada tryout teman-teman. Nanti kita akan tambahkan tryout yang ada di PMM sehingga teman-teman bisa belajar kunci jawabannya dan pembahasannya juga. Mohon ditunggu ya teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan platform ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan jangan lupa ikut campaign tumbuh bersama kelas ID ini. Oke? Nah, ini udah ada tata caranya, syarat-syaratnya. Kemudian jangan lupa diisi form yang ini. Oke. Formnya ini, nah ya formnya ini, nama akun kelas ID-nya apa, email yang terdaftar, kemudian judul kelas yang dibelikan berarti yang PPG ya. Kemudian media sosialnya apa, nomor WA aktif. Kemudian media sosial ini boleh salah satunya aja, nggak usah perlu empat-empatnya. Kemudian alamat domisili, tanggal pembayaran, dan silahkan kirim atau upload bukti pembayarannya di sini. Oke, nah bukti pembayarannya ya, nanti tinggal dikirim saja. Nanti pengundiannya sesuai dengan ada dijadwalkan di sini, yaitu di tahun depan teman-teman. Jadi mudah-mudahan rezekinya teman-teman umroh di tahun depan. Bagaimana kalau misalnya yang non muslim? Kalau yang non muslim uangnya bisa dicairkan atau dijadikan uang tunai kisaran 25 sampai 29 juta seperti itu. Terima kasih, sehat-sehat teman-teman. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga cepat divalidasi. Amin.